Pusat Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul 7 Orang Pengalasan Wineh Suga. Dalam seri ke-489 ini didukung oleh para pemain Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Yuli Mulyana sebagai Aiwandira, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Putri Tunggadewi membacakan doa-doa pada Sang Hyang Batara Agung demi perjodohan Pranayam dan Aiwandira sebagai suami istri agar terberkati. Setelah itu, upacara perkawinan dilanjutkan dengan sumpah prasetya perkawinan. Dupa yang harum mengiringi upacara yang agung itu. Putri Tunggadewi membawakannya dengan penuh hikmat dan terasa sakral. Setiap kali mengucapkan sumpah, tangan Putri Tunggadewi menaburkan dupa.
Aiwandira nampak tegang dan gugup, sedangkan Pranayam nampak tenang-tenang saja. Sebuah perkawinan merupakan lambang persatuan dan kesatuan antara pria dan wanita sebagai suami istri yang syah. Dengan demikian, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Sang Hyang Batara Agung tidak boleh diceraikan manusia. Dengan hidup sebagai suami istri bagi Mimi dan Mintuno, dan bagi Dewi Ratih dan Dewa Kamajaya, dalam kuasa Sang Hyang Maha Agung, maka hidup sebagai suami istri yang diikat oleh tali perkawinan suci, maka perkawinan menjadi terberkati dan penuh rahmat. Nah, hendaklah perkawinan Pranayam dan Aiwandira bisa mencerminkan perkawinan yang suci itu. Iya, kami akan berusaha menjaga kesucian perkawinan ini di hadapan Sang Hyang Maha Agung. Baik, semoga dupa yang saya taburkan ini akan memperkuat sumpah dan janji kalian yang kau ucapkan di hadapan Sang Hyang Batara Agung. Nah, sekarang saya akan mengajak para hadirin untuk mendengar pernyataan kedua mempelai. Apakah sudah siap dan bersedia menerima sumpah prasetya perkawinan dengan kemurnian hati? Iya, saya siap menerima sumpah prasetya perkawinan. Mempelai wanita? Semoga saya bersedia. Ayo, kenapa kau berkata begitu? Loh, sumpah kan belum saya ucapkan, Nek. Iya, tapi kau tidak pantas berkata begitu. Hendaknya kau jawab dengan tegas dan mantap, seperti pamanmu itu. Mempelai wanita, sekali lagi, bersediakah mengucapkan sumpah prasetya perkawinan? Ayo, cepat jawab, ayo. Iya, saya bersedia. Bagus. Kedua mempelai sudah menjawab pertanyaan dengan tulus. Berarti upacara sumpah prasetya perkawinan bisa dilanjutkan. Nah, sekarang saya akan mengambil sumpah satu persatu. Dan sumpah ini harus dijawab dengan jelas dan mantap, agar Sang Hyang Batara Agung lebih yakin ketulusan hati kalian. Pranayam, apakah engkau berniat meresmikan perkawinan ini sungguh dengan tulus dan ikhlas hati? Iya, saya sungguh tulus dan ikhlas hati. Bersediakah engkau mengasihi, mencintai, dan menghormati Aiwandira sebagai istri engkau sepanjang hidup? Saya bersedia. Selanjutnya, bersediakah engkau menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Sang Hyang Batara Agung kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang yang berguna bagi kehidupan? Iya, saya bersedia. Bagus. Yang terakhir, Pranayam. Maukah engkau menikah dengan Aiwandira yang berada di sampingmu? Iya, saya mau. Dan mengasihi, menyayangi, mencintai dengan setia seumur hidupmu? Iya, saya akan mencintainya dengan setia seumur hidup. Baik dalam keadaan manis dan pahit, jatuh dan bangun, senang dan malang, suka dan duka? Iya, saya akan selalu setia. Bagus. Semoga Sang Hyang Batara Agung menyaksikan, mendengar dan menerima sumpah perkawinan
yang kau ucapkan ini. Dan semoga dupa yang harum semerbak yang saya taburkan di hadapanmu ini akan dapat menyemarakan hidup perkawinanmu. Sesaat lagi giliranmu akan menerima sumpah prasetia perkawinan, Ayu. Nenek minta kau jangan ragu-ragu. Jawablah dengan tenang, tegas, lantang, dan mantap. Iya. Nah, sekarang giliran mempelai wanita. Saya minta hendaknya dijawab dengan jelas agar hadirin mendengar pernyataanmu. Dan Sang Hyang Batara Agung memberikan restu berlimpah. Iya. Coba lebih jelas lagi. Iya. Bagus. Berarti dapat dimulai. Ayu Wandira, apakah engkau meresmikan perkawinan suci ini sungguh dengan tulus dan ikhlas hati? Dengan tulus dan ikhlas. Baik. Bersediakah engkau mengasihi, mencintai dan menghormati Pranayam sebagai suamimu seumur hidup? Iya, saya bersedia. Bersediakah engkau menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan oleh Sang Hyang Batara Agung kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang yang berguna bagi kehidupan? Saya bersedia. Bagus. Yang terakhir, Ayu Wandira, maukah engkau menikah dengan Pranayam yang sekarang ini berada di sampingmu? Iya, saya mau. Dan mengasihi, menyayangi, mencintai dengan setia sampai seumur hidup? Iya, saya mau. Ya, baik dalam keadaan manis dan pahit, jatuh dan bangun, senang dan malang, serta suka dan duka? Iya, asalkan Paman Pranayam begitu juga. Waduh, kau ini bagaimana? Pranayam sudah menyatakan selalu setia. Iya. Iya, saya selalu setia. Bagus. Semoga Sang Hyang Batara Agung menerima sumpah perkawinan yang telah engkau ucapkan ini. Dan semoga dupa yang harum semerbak yang saya tebarkan di hadapanmu ini dapat mempertebal sumpah prasetia perkawinanmu. Nah, sekarang kedua mempelai maju selangkah dan berlutut. Sekali lagi, kedua mempelai mengucapkan dan menyatakan maksud dan isi hatinya. Silakan mempelai pria terlebih dulu. Saya, Pranayam sebagai seorang laki-laki, menyatakan bahwa di bumi ini hanya ada seorang wanita yang saya cintai dan saya kasihi, yaitu Ayu Wandira, istriku. Mempelai wanita. Saya, Ayu Wandira, sebagai seorang wanita, menyatakan sesungguhnya di persada ini hanya ada seorang pria yang saya cintai dan saya kasihi, yaitu Pranayam suamiku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ya, mulai detik ini, saya nyatakan bahwa Pranayam dan Ayu Wandira sudah resmi menjadi suami istri yang syah. Orang-orang yang menyaksikan upacara perkawinan yang menegangkan itu kini merasa lega. Nini Raga Runting sangat terharu. Dia kemudian langsung mendekap Ayu Wandira.
Ayu, Sang Hyang Batara Agung telah merestuimu menjadi sisihan Pranayam. Aduh, nenek bangga sekali, lega sekali. Tiada kata-kata yang dapat melukiskan kebanggaan dan kelegaan hati nenek. Menyaksikan sumpah prasetya yang keluar dari kedua belah bibirmu yang mungil itu, nenek tiada henti-hentinya ikut menguatkanmu, menambahkanmu. Tetapi sekarang kau menang, kau sudah menang Ayu, menang melawan dirimu sendiri dan menang bisa mewujudkan impian nenek menjadi seorang istri. Menjadi seorang wanita yang berharga di hadapan lelaki yang tidak mungkin nenek wujudkan. Namun dengan melihat dirimu, nenek sudah merasa terwakili. Sekali lagi nenek benar-benar senang dan bangga mempunyai seorang cucu mau mendengar petuah-petuah dan petunjuk ke jalan yang benar. Nini Raga Runting, Yunda Tunggadewi akan memulai upacara lagi. Hendaknya Nini jangan mendekap Ayu terus. Oh iya ya, maaf Putri Raja Dewi. Nini kira sudah selesai upacara perkawinan ini. Masih ada kelanjutannya Nini. Tuh, lihatlah. Yunda Tunggadewi telah memegang padupan yang berisi dupa yang akan ditaburkan oleh kedua mempelai secara bergantian. Ayu Wandira dan Pranayam menaburkan dupa secara bergantian. Sementara yang lain memanjatkan doa puji syukur kepada Sang Hyang Dewata Agung. Sang Hyang Batara Agung, kini kami ingin menyampaikan puji syukur kepadamu karena rahmat dan berkat-Mu telah Kau curahkan dalam upacara perkawinan sehingga mengalami kekudusan. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan rentetan doa puji syukur kehadirat-Mu. Sang Hyang Dewata Agung seru sekalian alam, kami mengucap syukur atas segala karunia-Mu yang mengalir bagikan air mengalir tiada henti. Sehingga berkat karunia-Mu itu, upacara perkawinan ini mendapat jalan yang terang dan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun. Silakan Pranayam menaburkan dupa. Sang Hyang Dewata Agung, Engkaulah sumber segala cinta. Berkat pengejauhan tahan cintamu itu, kedua mempelai ini dapat memadu kasih dan Kau angkat di dalam perwujudan perkawinan suci. Silakan Ayu Wandira menaburkan dupa. Sang Hyang Dewata Agung, Engkau pembimbing semua umat manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati. Bimbinglah kedua mempelai yang baru saja mengikrarkan sumpah prasetya perkawinan ini, agar kelak mendapatkan kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ilahi. Silakan Pranayam menaburkan dupa. Sang Hyang Dewata Agung, tidak lupa kami ucapkan puji syukur bahwa Engkau selalu menyertai setiap gerak kehidupan kami. Baik suka dan duka, manis dan pahit, senang dan malang, sehingga kami menjadi tabah menghadapinya. Semoga Engkau selalu menyertai setiap gerak-gerik kehidupan kedua mempelai yang sudah menjadi suami istri yang ini. Silakan Ayu Wandira menaburkan bunga.
Selanjutnya, saya minta kedua mempelai mengucapkan doa permohonan. Doa permohonan ini bertujuan mohon kepada Sang Hyang Dewata Agung agar dapat menuntun, membimbing, mengarahkan dan mempersatukan kehidupan keluarga yang dibangun kedua mempelai dengan kehidupan para dewa. Doa didahului mempelai pria dan diteruskan mempelai wanita. Ya Sang Hyang Dewata Agung, yang menguasai nasib perjodohan manusia, roh cinta kasih, tinggallah dalam budi kami. Agar kami mempunyai pikiran selalu jernih. Tinggallah dalam hati kami. Agar kami selalu terbuka bagi sesama. Bimbinglah kami. Agar kami dapat mewujudkan perkawinan yang suci. Ajarilah kami. Agar kami dapat selalu mengejar kebaikan, kebenaran, dan kasih. Cukup. Nah, sekarang kedua mempelai berdiri dan kembali ke tempat. Nek, apakah upacara yang bertele-tele ini sudah selesai? Belum, Ayu. Kapan selesainya? Kalau sudah ditutup oleh Putri Tunggadewi itu, nah itu bertanda upacara sudah selesai. Tapi kau belum menjalani upacara perkawinan secara lengkap. Dan kau juga pranayam belum saling menyuapi bubur merah dan bubur putih. Aku dan Paman Pranayam saling menyuapi bubur merah dan bubur putih, Nek. Iya, bubur merah dan bubur putih itu sudah dipersiapkan untukmu dan Pranayam. Nah, sekarang persiapkan dirimu agar kau lebih siap melayani Pranayam suamimu. Dan siap menerima suapan bubur dari Pranayam suamimu itu. Bubur merah dan bubur putih itu dibuat dari apa, Nek? Nanti nenek jelaskan setelah kau menerima bubur merah dan bubur putih itu. Iya, tapi Ayu ingin tahu, Nek. Diam dulu. Aduh, ini anak. Lihat, sebentar lagi kau akan menjalani upacara penyuapan bubur merah dan bubur putih. Aiwandira masih belum mengerti, sementara bubur merah dan bubur putih sudah disiapkan. Nini Raga Runting berusaha menenangkan Ayu agar menuruti saja apa yang harus dilakukannya. Bubur merah dan bubur putih itu dibuat dari apa? Seperti anak kecil saja kau, Ayu. Bubur dari beras. Bubur merah dicampur dengan gula kelapa atau gula aren. Hasilnya berwarna merah. Sedangkan bubur putih tidak dicampur apa-apa. Wah, kalau begitu enak rasanya. Seperti bubur bikinan nenek yang biasanya aku makan. Iya, tapi bubur merah dan bubur putih untuk upacara perkawinan ini ada maknanya. Mengandung arti lebih daripada bubur biasa. Wah, saya akan segera makan. Tunggu dulu. Putri Tunggadewi, pemimpin upacara perkawinan ini, akan segera membuka doa upacara penyuapan bubur pengantin. Tunggu saja. Sang Hyang Batara Agung, berkatilah bubur pengantin ini agar dapat mengangkat makna bubur ini
dalam persatuan para dewa. Dalam bubur pengantin ini, tunjukkanlah kesucianmu, tunjukkanlah kekuatanmu, tunjukkanlah kekuasaanmu, tunjukkanlah wajahmu, tampakkanlah dirimu, sehingga kami yakin bahwa Engkau hadir di sini. Sang Yang Batara Agung, setelah Engkau hadir dalam bubur pengantin ini, semoga bubur merah ini dapat menjadi lambang keberanian dalam menghadapi hidup dengan segala tantangannya. Nah, sekarang saya minta kepada mempelai pria menyuapkan bubur merah ini kepada mempelai wanita. Buka mulutmu lebar-lebar, Ayu, agar suamimu mudah memasukkan bubur ke dalam mulutmu. Jangan sampai ada yang jatuh, sebab kalau ada yang jatuh, itu firasat yang tidak baik. Ayuandira istriku, terimalah sesuap bubur merah ini, dan terimalah pelayananku. Nah, buka mulutmu lebar-lebar. Sekarang, saya minta kepada mempelai wanita menyuapkan bubur merah ini ke mulut mempelai pria. Pelan-pelan dan hati-hati, Ayu, seperti yang dilakukan suamimu tadi. Mantap dan penuh keyakinan. Iya, Nek. Kakang Pranayam suamiku, terimalah sesuap bubur merah ini dan pelayanan istrimu. Terima kasih istriku. Upacara penyuapan bubur pengantin telah selesai. Sekarang Putri Tunggadewi mengambil pisang kepok. Kedua mempelai makan pisang kepok agar nantinya dianugerahi keturunan yang banyak. Sang Yang Batara Agung, berkatilah pisang kepok pengantin ini agar dapat menjadi lambang keturunan sesuai dengan sabda yang kau ucapkan bahwa hai manusia, beranak pinaklah sampai memenuhi bumi dan menguasai segala isinya. Nah, sekarang kedua mempelai, saya minta menyantap pisang kepok ini bersama-sama. Kedua mempelai menyantap pisang kepok dengan penuh keyakinan bahwa kelak akan mempunyai keturunan yang diharapkan bisa meneruskan sejarah hidup mereka. Kini tibalah saatnya kedua mempelai melakukan sembah sungkem. Sungkem kepada para wali. Cakradara wali mempelai pria dan Nini Raga Runting sebagai wali mempelai wanita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sembah sungkemmu kuterima Pranayam. Sembah sungkemmu kuterima Ayuandira. Semoga pernikahan yang kalian lakukan ini dapat menghasilkan buah-buah cinta yang dalam. Di hadapanku kalian berdua berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Kalian sama, tidak lagi berbeda. Kalian satu, bukan lagi dua. Oleh karena itu hendaknya kau dapat bahu-membahu, tolong-menolong dalam mengarungi dunia kehidupanmu. Sujud dan sungkemmu kuterima. Semoga kalian tidak saling mengecewakan, tidak saling menyakiti, dan tidak saling iri dan dengki. Melainkan hendaknya kau saling mengasihi dan mencintai. Hidup rukun sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Upacara sungkeman selesai.
Kemudian kedua mempelai kembali ke tempatnya. Ayuandira istriku. Kakang Pranayam. Kau nampak cantik. Kakang. Kira-kira kapan upacara yang bertele-tele ini selesai? Aku sendiri tidak tahu, istriku. Mungkin bisa sebentar lagi selesai. Atau mungkin bisa lebih lama lagi daripada upacara yang telah kita lalui. Aku bosan. Aku tidak tahan. Ya, aku pun lama-lama lelah, capek. Bahkan badan sudah terasa pegal linu. Ya, tapi setelah aku melihat kemantapanmu, capekku segera hilang. Ya, mungkin kau sudah mulai mengobatiku. Kakang Pranayam ini bisa saja. Pokoknya, aku ingin segera upacara ini cepat selesai. Tapi lihat, Putri Tunggadewi dan lainnya masih nampak sibuk mempersiapkan upacara selanjutnya. Acara selanjutnya, saya minta wejangan-wejangan dari para wali kedua mempelai. Pada kesempatan pertama, silakan wali mempelai pria, Kakang Cakradara. Terima kasih. Saya sebagai wali pihak mempelai pria ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Pertama, saya tujukan kepada mempelai pria. Saya akan mengambil sekilas contoh dalam perwatakan seorang pria yang setia tuhu kepada istrinya. Ia memang berhati keras, mudah marah, mudah tersinggung. Namun ia teguh pendiriannya, teguh pribadinya. Dan paling menarik adalah ia tuhu tresno kepada istrinya. Ia hanya mempunyai seorang istri sampai akhir hayatnya. Nah, apabila mempelai pria dapat mempunyai pandangan seperti itu, ia tidak akan meninggalkan istrinya atau kawin dengan wanita lain. Semoga mempelai pria tetap tuhu tresno kepada istrinya sampai akhir hayat. Lalu kepada mempelai wanita, ada sementara orang berpendapat bahwa wanita itu kaum lemah, kaum yang mudah tergoda lelaki, mudah tersinggung, mudah marah, mudah membenci, dan sebagainya. Nah, tunjukkan Ayuandira sebagai seorang perempuan sekaligus seorang istri, bahwa anggapan itu tidak benar. Dengan begitu Ayu bisa menghapus anggapan yang keliru itu, sehingga kau akan menjadi seorang istri yang setia kepada suaminya, tidak akan menyeleweng apalagi lari dari pangkuan suami. Nah, kira-kira yang saya ucapkan ini dapat menambah wawasan apa itu perkawinan. Selanjutnya, wali dari pengantin wanita, saya beri kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kedua mempelai yang berbahagia ini. Nini Raga Runting ragu-ragu untuk mengungkapkan apa yang berada di lubuk hatinya. Kemudian dengan rasa haru, dia memeluk kedua tangan pengantin dengan erat. Pranayam dan Ayuandira, aku sudah tidak memiliki kata-kata yang dapat kusampaikan kepada kalian. Terutama kepada Pranayam. Aku tidak dapat mengukir kata-kata yang pantas untukmu. Tetapi hanya satu yang kuminta. Hendaklah kau menjadi Ayuandira, menjaga jiwamu sejati, belahan jiwamu sejati. Ya, aku akan menjadikan Ayuandira istriku, menjadi garwoku sebagai belahan jiwaku. Dan kau, Ayuandira? Iya, Nek. Sekarang kau sudah menjadi garwo Pranayam, istri Pranayam.
sebagai seorang istri, kumohon engkau menjadi seorang istri berbudi. Iya, Nek, akan kulaksanakan. Sebagai seorang istri yang berbudi itu adalah menjadi pengejawantahan Sang Dewi yang melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang istri. Antara lain, mencintai suami, mematuhi keinginannya, dan mengatur rumah tangga sesuai dengan keinginannya. Kemudian memelihara rumah tangga secara apik, di samping memelihara keapikannya sendiri, dan berlaku ramah terhadap orang tua sanak keluarga sang suami. Nek, apakah saya bisa? Oh, kau bisa dan mampu, pasti itu. Loh, aku sudah mengajarimu. Ya, Nek, akan saya usahakan. Dan sebagai seorang istri berbudi itu, kau senantiasa melayani serta merawat suami, memasak makanan yang disukai suami, dan menghindari makanan yang tidak sesuai dengan kesehatan suami. Nek, saya tidak bisa masak, apalagi memilih makanan yang sesuai dengan keinginan suami. Oh, nanti aku akan menuntunmu pelan-pelan. Nah, selanjutnya sebagai seorang istri berbudi, tidak akan bepergian tanpa seizin suami. Jika suami berbuat salah, cepat memaafkannya dan menegur dengan kata-kata yang lemah lembut. Istri berbudi adalah seorang istri yang berbudi bahasa halus, tidak suka mengucapkan kata-kata kasar dan kotor. Ia juga hemat dan pandai menabung. Aku sudah berusaha hemat dan menabung, Nek. Dan juga aku sudah berlaku lemah lembut, tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar maupun kotor. Iya, kau sudah memiliki modal sebagai seorang istri berbudi, Ayu. Dan yang terpenting, kau sebagai seorang istri tidak boleh sombong dan terlalu menuruti hawa nafsu kesenangan sendiri. Nah, sebagai seorang istri berbudi itu dapat disimpulkan bahwa seorang istri sedapat mungkin harus hidup bersih dan setia terhadap suami, serta melakukan sesuatu untuk kebahagiaan suami. Dengan demikian, seorang istri berbudi itu akan mendapatkan dharma, arta, dan kama. Wah, berat juga menjadi seorang istri berbudi itu ya, Nek. Apakah Nenek bisa menjadi seorang istri berbudi? Oh, gundulmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nini Raga Runting memberikan petuah-petuah ditujukan kepada Aiwandira. Sementara Putri Raja Dewi dibantu oleh para dayang mempersiapkan upacara siraman. Tuan Putri Raja Dewi, bokor ini berisi air sendang. Silakan Tuan Putri mengambil. Sebentar, semuanya ada berapa bokor? 3 bokor Tuan Putri, dan masing-masing bokor berisi air dari 3 sendang. Bokor putih berisi air dari sendang melati. Bokor kuning berisi air dari sendang kantil. Sedangkan bokor merah berisi air dari sendang mawar. Bagus. Apakah kau juga sudah mengambil bunga dari sendang itu? Sudah Tuan Putri. Ini bunga melati dari sendang melati. Ini bunga kantil dari sendang kantil. Dan ini bunga mawar yang saya ambil dari sendang mawar. Bagus. Berarti semuanya sudah siap.
Dan sekarang bunga melati, bunga kantil, dan bunga mawar ini dimasukkan ke dalam bokor sesuai dengan nama bunga itu. Bunga melati dimasukkan ke dalam bokor air sendang melati. Bunga kantil dimasukkan ke dalam bokor air sendang kantil. Dan bunga mawar dimasukkan ke dalam bokor air sendang mawar. Baik, Tuan Putri. Setelah semua bunga dimasukkan ke dalam bokor sesuai dengan nama air sendang, letakkan di atas nampan kayu itu. Lalu haturkan kepada Yunda Tunggadewi. Upacara penutup segera dilaksanakan. Putri Tunggadewi memegang 3 bokor yang berisi air bunga melati, kantil, dan mawar. Kedua mempelai nampak bahagia mengikuti upacara penutup yang dipimpin oleh Putri Tunggadewi. Sebagai upacara penutup perkawinan ini, saya minta kedua mempelai maju 3 langkah untuk menjalani upacara siraman. Upacara siraman telah selesai dilaksanakan. Maka, sebagai tanda saling memberi, saling menerima, diungkapkan dalam sebuah pelukan. Saya minta kedua mempelai saling berpelukan. Aiwandira istriku. Tidak, aku tidak mau berpelukan. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aiwandira menolak ketika disuruh berpelukan dengan pranayam. Dia berteriak-teriak sambil mengibas-ngibaskan kedua tangannya sebagai tanda penolakannya. Nah, apakah Aiwandira bersedia berpelukan dengan pranayam? Bagaimana perasaan Nini Raga Runting melihat kejadian tadi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.